Siapa yang menyapa salam saya pada pagi hari ini? Pasti dia menjadi anak yang baik dan menjadi harapan nusa dan bangsa. Selamat pagi 12 Mia. Oke, terima kasih bagi yang menjawab. Kita lanjutkan pembelajaran online kita pada hari ini. Masih tetap pada pertumbuhan dan perkembangan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktornya ada dua. Yang pertama disebut sebagai faktor internal dan yang kedua sebagai faktor eksternal. Kalau dikatakan dia dengan faktor internal, itu berarti faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Apa saja? Yaitu disebutlah sebagai faktor genetis dan yang kedua disebut sebagai faktor fisiologis. Faktor genetis yang mempengaruhi tumbuhan itu dapat mengendalikan aktivitas metabolik pada tumbuhan itu sendiri. Artinya dia dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan tumbuh pada tumbuhan itu sendiri. Mengapa biji bisa berkembang menjadi kecambah? Itu karena ada faktor di dalam, disebutlah sebagai faktor genetis. Yang kedua adalah sebagai faktor fisiologis. Faktor ini melibatkan hormon dalam tubuh tumbuhan. Oke, kita akan bahas lagi mendalam mengenai faktor fisiologis pada tumbuhan yang kita sebut tadi sebagai hormon. Hormon pada tumbuhan itu, hormon yang utama ada 6. Yang pertama disebut auksin, yang kedua disebut gibberellin, yang ketiga disebut etilen, yang keempat disebut sitokinin, yang kelima disebut asam aksisat, yang keenam disebut sebagai asam traumalin. Oke, baik. Misal di dalam tubuh tumbuhan itu ada auksin. Auksin di dalam tumbuhan itu diproduksi di endosperma dan di dalam embrio biji. Embrio pada biji juga diproduksi pada meristem apikal dan pada daun muda. Kelas 11 kita sudah belajar meristem itu adalah merupakan bagian dari tumbuhan yang aktif untuk membelah, aktif untuk tumbuh, sedangkan apikal adalah pada ujung-ujung tanaman dan daun-daun muda. Di sanalah diproduksi auksin. Sedangkan fungsinya ada banyak, ada kurang lebih 9. Yang pertama adalah berfungsi untuk mengatur pemanjangan batang, pertumbuhan akar, perkecambahan buah, membantu fotoperiodisme, menyebabkan terjadinya absisi, menyebabkan terjadinya diferensiasi jaringan pembuluh dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh di mana hormon itu diproduksi dan apa fungsinya. Tadi sudah kita pelajari ada beberapa hormon yaitu auksin, gibberellin, etilen, sitokinin, asam aksisat dan asam traumalin. Untuk lebih jelasnya nanti baca lagi kembali bukumu untuk mengetahui di mana hormon-hormon ini dihasilkan dan apa fungsinya masing-masing. Selain ke-6 hormon yang utama ini, ada hormon-hormon tambahan di dalam tumbuhan yang kita sebut dengan istilah kalin. Ada 4 jenis kalin, disebut rizokalin. Rizo itu artinya akar, berarti hormon yang khusus mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang kedua namanya adalah antokalin, yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan bunga, karena antos itu adalah artinya bunga dalam bahasa Latin. Yang berikutnya adalah pilokalin, itu adalah hormon yang khusus mengatur perkembangan daun. Yang keempat adalah kaulokalin, khusus mengatur perkembangan batang. Itulah contoh-contoh hormon lain yang bisa membantu pertumbuhan organ pada tumbuhan. Oke, yang kedua tadi adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah faktor eksternal.
eksternal berarti adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri, atau kita sebutlah ini sebagai faktor lingkungan. Apa saja? Yaitu berupa suhu, cahaya matahari, air, pH, oksigen, dan nutrien atau makanan. Oke, kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah suhu. Pada tumbuhan, suhu ini berpengaruh pada proses fotosintesis, pada proses respirasi atau pernapasan, pada proses transpirasi atau penguapan. Suhu pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan suhu maksimum, suhu yang tertinggi di mana tumbuhan itu masih dapat melakukan metabolismenya dengan baik atau masih dapat tumbuh dengan baik. Suhu yang paling tinggi. Suhu yang paling tinggi itu adalah kurang lebih 45 derajat Celcius. Nah, kenapa 45 derajat Celcius? Ini nanti ada pengaruhnya terhadap kerja enzim di dalam tubuh tumbuhan itu. Lalu ada yang kedua disebut suhu minimum. Suhu minimum itu adalah suhu terendah, suhu yang paling minim di mana tumbuhan itu masih dapat tumbuh dengan baik, yaitu kurang lebih 10 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada namanya suhu optimum. Suhu optimum itu artinya adalah suhu yang terbaik di mana tumbuhan itu dapat tumbuh. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 20 sampai 25 derajat Celcius, atau kita sebut dengan istilah suhu kamar. Suhu ini semua akan mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Jika tumbuhan berada pada suhu maksimum, jika tumbuhan berada pada suhu minimum, sudah pasti pertumbuhan akan lambat karena proses metabolismenya juga terpaksa. Jadi yang terbaik adalah suhu optimum. Yang berikutnya adalah cahaya matahari. Pada pertumbuhan tumbuhan, cahaya matahari ini sebagai penentu proses fotosintesis, penyebab terjadinya etiolasi, dan penyebab terjadinya fotoperiodisme. Kalau dikatakan dia etiolasi, itu adalah pertumbuhan yang tidak normal pada tumbuhan. Nanti kamu lihat, kamu baca di buku atau bisa kamu coba. Tumbuhan jika kekurangan cahaya atau jika kita letakkan di tempat yang gelap, maka tumbuhan itu akan lebih cepat batangnya memanjang, berarti lebih cepat tumbuh. Akan tetapi ada kelainan itulah yang kita sebut dengan peristiwa etiolasi. Kelainannya apa? Batang itu akan tumbuh lebih cepat panjang, tetapi dia lebih kurus dan warnanya pucat. Kemudian batang itu akan tumbuh bengkok menuju arah cahaya. Maka dikatakan terjadi etiolasi akibat kekurangan cahaya. Jadi jika ditanya, berarti lebih baguskah kita tanam tanaman itu pada cahaya yang gelap? Jawabnya tidak. Nanti tumbuhan itu akan mengalami etiolasi. Jadi tumbuhan itu harus tumbuhlah di tempat di mana cahaya matahari itu optimum. Yang ketiga menyebabkan fotoperiodisme. Kalau dikatakan fotoperiodisme itu adalah tumbuhan itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pencahayaan matahari. Akibat perbedaan respon terhadap pencahayaan matahari, maka tumbuhan itu dibedakan menjadi atau ada disebut dengan tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan hari netral. Oke, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi adalah air. Air adalah sebagai pelarut, sebagai pengangkut hasil metabolisme, sebagai pengangkut air dan lain sebagainya di dalam tubuh tumbuhan. Jadi singkatnya, jika air cukup di dalam tanah, jika air cukup pada tumbuhan itu, metabolisme akan berlangsung dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah pH atau kadar asam. Yang berpengaruh terhadap tumbuhan itu adalah pH tanah. Jika pH tanah terlalu rendah atau tanah berwarna kuning merah, itu biasanya pH-nya sangat rendah sehingga
tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik atau dikatakan tidak cocok untuk pertumbuhan. Lalu yang berikutnya adalah oksigen. Oksigen itu di dalam tanah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk akar berespirasi. Maka konsentrasi oksigen di dalam tanah yang cukup itu sangat baik untuk pertumbuhan. Oleh sebab itu sering kita lihat para petani selalu menggemburkan tanah. Itu tujuannya apa? Supaya pertukaran oksigen itu lancar, aerasi lancar, akibatnya akar dapat tumbuh dengan baik sehingga tanaman juga dapat tumbuh dengan baik. Lalu yang terakhir disebut dengan nutrien atau makanan, atau dalam bahasa hariannya kita katakan adalah unsur hara atau zat makanan bagi tumbuhan. Secara biologisnya, bahwa makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu disebutlah sebagai nutrien, dikelompokkan menjadi dua, makronutrien dan yang kedua namanya mikronutrien. Makronutrien itu artinya adalah makanan atau zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak, harus dalam jumlah yang banyak. Oke, apa sajakah itu? Ada kurang lebih 9 unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak, yaitu C, O, H, N, S, A, C, A, F, dan Mg. Nanti di bukumu bisa kau baca masing-masing unsur-unsur ini dari mana diperoleh oleh tumbuhan dan apa fungsinya pada tumbuhan sehingga harus dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Lalu yang berikutnya adalah mikronutrien. Mikro berarti sedikit, nutrien tadi berarti makanan atau unsur hara. Jadi mikronutrien adalah makanan yang dibutuhkan, nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan harus dalam jumlah sedikit. Apa artinya? Harus ada, tetapi harus sedikit, nggak boleh banyak. Kalau banyak dia, malah tumbuhan itu nanti menjadi kurang baik. Yang harus banyak tadi apa? Makronutrien. Jadi mikronutrien harus ada, tetapi harus sedikit. Oke, unsur-unsur itu berupa klorin, ferrum, boron, Mn, Zn, kuprum, dan molibden. Inilah nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Inilah yang kita sebut sebagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada yang kurang mengerti, jika ada yang kurang diketahui, boleh dipertanyakan lewat chat pribadi atau Google Classroom. Nah, yang terakhir, Ibu akan kasih tugas. Tujuannya sudah pasti supaya kalian lebih mengetahui, lebih mendalam mengenai materi kita pada pertemuan yang ketiga ini. Apa tugasnya? Ada dua. Yang pertama, tuliskanlah tempat di mana diproduksi dan apa fungsi tiap hormon dari tumbuhan. Tadi sudah Ibu kasih contoh. Contohnya apa? Auksin diproduksi di sini, fungsinya ini, diproduksi di sini, fungsinya ini. Maka ada beberapa hormon yang lain. Itulah yang menjadi tugasmu. Buatlah dalam bentuk tabel supaya lebih gampang untuk mempelajarinya. Tugas yang kedua, tadi pada faktor eksternal ada dikatakan yang mempengaruhinya, salah satu adalah matahari. Matahari itu dapat menyebabkan fotoperiodisme sehingga ada tumbuhan hari pendek, hari panjang, hari netral. Maka tugasnya adalah mengapa disebut tumbuhan hari pendek, hari panjang, dan tumbuhan hari netral, dan berikan masing-masing contoh. Terima kasih. Ibu tunggu sampai jam 12 tugas-tugasmu sudah rapi dan pada setiap lembar buku harus ada nama, hari dan tanggal pertemuan kita yang ketiga pada hari ini. Selamat mengerjakan, selamat jumpa untuk pertemuan yang berikutnya.
Terima kasih. Bye, Bu Ji.